tahu rasa kalau ngelawan gua. Sini! 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 Buaya! Ini biar lu mati sekalian. Sini! Sini! Bukan lu! Ya, kenapa lagi nih? Ya, lu jangan ngaco-ngaco deh. Ya elah, kenapa lagi sih lu? Astagfirullahaladzim. Lu kenapa kumat lagi lu? Doyan banget lu mogok-mogok. Mana di depan rumah tua begini? Kan serem. Lu nggak takut emang? Penyakit lu ada-ada aja. Bikin kerjaan gua aja lu malam-malam. Apaan tuh? Setan! Apaan tuh? Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Setan! Ayo, nyala! Cepetan nyala, cepetan! Astagfirullahaladzim! Allah! Allah Akbar! Ya Pak? Iya benar Pak, rumah tua itu rumah saya. Boleh kalau mau lihat-lihat dulu. Ya semoga aja Bapak sama istri suka sama rumahnya. Oh iya Pak, ya siap. Sebentar lagi saya sama istri bakal ke sana. Oke. Sayang, ada orang yang mau beli rumah kita. Tapi emang beneran orang itu mau beli rumah kita? Ntar yang kayak udah ngeliat-liat habis itu nggak jadi. Tapi kali ini kayaknya orangnya serius mau beli rumahnya. Beneran? Iya. Nanti hasil dari penjualan, aku mau beli mobil baru sama renovasi rumah kita biar bisa lebih mewah dan hebat kayak orang kaya. Ya? Apapun. Pokoknya apa yang kamu mau, silakan beli. Oke? Seneng? Seneng dong. Mas. Yaudah, kita kesana yuk. Kalau orangnya nyampe, kita belum nyampe nggak enak dong. Let's go. Yuk. Ayo, Pak. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih. Gimana, Pak? Saya sih langsung serak ya setelah lihat rumah ini dan saya akan membelinya. Wah, bagus kalau gitu. Bagus sekali gitu, Pak. Oh, itu biasa Pak, anginnya di sini suka kenceng Pak. Kalau kenceng kadang pintunya suka buka tutup kayak gitu. Gimana kalau kita langsung cek master bedroom-nya, Pak? Oh iya. Bapak pasti langsung suka. Iya. Iya. Mari Pak. Astaga. Kayaknya saya nggak jadi beli rumah ini karena ada hantunya. Pak, di sini ada hantunya, Pak. Masa batal lagi sih pembelian satu ini? Ya udah buru kejar. Saya bisa kasih diskon, Pak. Cepet banget lagi perginya. Dim, Rin, ada apa? Enggak, Ay. Tadi ada orang pembeli, terus dia udah jadi mau beli. Cuman tadi lihat laba-laba di dalam, terus dia teriak ketakutan. Mungkin dia fobia sama laba-laba ya, Mas? Ya, maklum lah kan rumah lama jadi. Ya, nggak pernah dibersihin. Iya. Ya. Ya udah kalau gitu, saya permisi. Ya. Mari. Ya, bye.
Gimana nih rumah mau laku penghuninya kayak dedemit. Siapa yang mau beli? Uluh yen, arek laku kumaha atunya. Semenjak Herli meninggal, terus anak nate pergi nggak tahu kemana gitunya. Pasti ya teh rumah teh dihuni ku hantu gitu. Manusia mana atau yang betah di sini? Kalau hantu mah pasti atau resep tinggal di tempat kayak gini. Hantu setan. Ya elah, berdua bikin jantung gua mau resign aja. Lapar, Lagian demi jadi omong, ya keluar toh. Jangan sembarangan ya Bu bilang hantu-hantu, itu gosip. Nih, gara-gara menurut kalian, jadi orang nggak pada mau beli ini. Lu nggak usah nyolot dong. Kenapa jadi nyalain kita? Kita ini kan tugasnya cuma menyampaikan berita aktual ke Warkamsi. Nggak usah matiin rezeki orang, Ini cabut. Aku jadi gak enak banget sama orang yang kabur. Kasihan sih. Tapi kalau aku kejar gimana ya? Cuman aku nggak tahu dia pergi kemana. Ini. Zidan? Ya ampun, astagfirullahaladzim. Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu dari mana? Aku nyariin kamu. Tadi aku sempat nanya ke Bu Nurul. Bu Nurul nggak tahu kamu kemana. Kamu ngapain di sini? Kamu kenapa nggak bilang sama aku? Aini. Kamu bener-bener nggak apa-apa? Iya. Jadi aku nggak apa-apa. Kok kamu bengong sih? Oh iya. Nih kalau aku mau ngejar pembeli. Tadi aku habis dari rumahnya Dimas sama Ririn. Soalnya ada pembeli tiba-tiba ketakutan. Akhirnya dia kabur. Ketakutan? Iya. Loh, ketakutan karena apa? Tadi itu pembelinya ketakutan, dibilangnya alasannya takut sama laba-laba. Laba-laba? Iya. Tapi kamu nggak diapa-apain laba-laba itu kan? Ya cuman aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Jadi kamu nggak usah terlalu panik karena aku nggak apa-apa sih Dan. Oke. Ini tumben banget kamu tiba-tiba banyak nanya ke aku. Ada apa ya? Maafin aku ya, kalau mungkin aku cuman khawatir aja kok. Sebaiknya menurut aku, kamu nggak usah mencari mereka lagi. Karena nggak semua hal itu bisa kita paksakan ini. Kadang orang memang harus menjalani resiko terhadap pilihan yang mereka ambil. Iya sih. Kamu bener juga. Semoga aja Dimas sama Ririn bisa dapetin pembeli yang lain. Maaf ya, kalau tadi kayaknya aku agak lebay. Gak apa-apa kok. Justru aku suka. Aku nanti kamu pulang sekarang? Gak apa-apa, aku bisa kok pulang sendiri. Jangan ini. Aku anterin kamu pulang aja. Enggak, aku bisa. Nggak bisa. Bisa? Aku kan udah dewasa. Dari mana aku nggak bisanya? Ya udah, sorry. Enggak. Yaudah, kamu mau anterin aku pulang? Kan tadi aku bilang. Iya udah, yuk. Makasih ya. Iya. Mumet aku. Sayang, ini kalau itu rumah nggak laku-laku, keuangan kita bakal kacau. Ini pajaknya, abodemennya, listriknya, mahal banget. Tuh, nasabah-nasabah kamu. Pada macet semua kreditnya. Iya makanya rumah ini harus cepat laku. Besok kita tagih semua kredit macet yang pernah ngutang sama kita dulu. Lumayan kan? Pasti itu bunganya bengkak. Nanti hasil bunganya
kita bisa renovasi rumah tua itu. Biar nggak kelihatan angker lagi. Aku yakin pasti akan cepat terjual. Sayang, aku pergi dulu ya. Ada meeting. Meeting? Malam ini? Aneh banget sih. Emang nggak bisa nunggu besok? Ini investor aku, jadi yang biasa minjemin ke kita, yang mau kita pinjemin ke orang-orang, dia bisanya meeting sekarang. Jadi ya, aku mau nggak mau dong. Lagi pula kan kalau aku dapat dana kan, uangnya ke kamu juga, ya kan? Oke? Oke. Pergi ya. Bye. Aku boleh minta sesuatu nggak? Mau apa? Apa sih yang nggak buat kamu? Beneran? Ya. Aku udah nggak mau tinggal di kos-kosan lagi ya. Karena kita nggak leluasa, nggak bisa bareng-bareng. Gimana kalau kita beli apartemen aja? Yang 2 bedroom aja cukup. Yang satu buat kamar aku, yang satu lagi buat baju sama barang-barang branded aku. Ya, menurut aku itu ide bagus. Tapi gimana kalau misalkan apartemennya nggak usah dibeli dulu, disewa dulu aja. Takutnya kan kalau udah dibeli, taunya nggak cocok, kan sayang uangnya sayang. Jadi kamu lebih sayang uangnya daripada sayang sama aku? Tega banget ya. Aduh, gimana ngomongnya? Gini loh sayang, aku tuh lagi banyak banget pengeluaran. Ya, mana istri aku tuh mintanya macam-macam, aku pusing banget loh. Apa aku bilang aja ya ke istri kamu ya? Biar kamu cepet cerai terus lebih fokus sama aku kali ya? Oke, ya udah. Ya. Cari aja apartemennya, ntar kalau udah ketemu apartemennya kamu kabarin aku. Oh, sayang, makasih banyak. Aduh, duit dari mana sebanyak itu? Apa pinjem ke rentenir aja kali ya? Tolong mas, mbak, jangan bawa barang saya. Tolong mas, mbak, jangan. Kita tuh cuma ngasih pinjaman ya, bukan mau sedekah. Jadi harus balikin dong. Sesuai ketentuan gimana sih? Lu denger ya? Kita bakal balikin semua kalau udah bayar utang. Jangan mas, mbak. Sesungguhnya laknat Allah menunggu mereka yang memakan riba. Terlebih dengan bunga pinjaman yang tidak masuk akal. Kita sebagai sesama manusia, berbisnis pun harus memiliki rasa kemanusiaan. Banyak ngomong. Kalau lu nggak bayar utang, ini bakal gue perkarain. Kamu nggak apa-apa? Makasih mas. Mau kemana lo? Ya elah, apa amat nasib gue. Gue nyesel udah lewat mari. Ketemu dah sama tagih utang. Kebetulan kan ada Bu Yayan lewat. Bayar utang. Kalau nggak bayar kita tuntut. Mau? Sekarang ya? Ya sekarang lah. Berapa? Pas ngutang ingat, bayar lupa. Kenapa gue gemeteran sih ya? Nyesel gue lewat mari, habis dah duit gue. Lagian, kamu juga ngapain repot-repot nganterin ibu? Kamu kan harusnya berangkat kerja, sayang. Iya Bu, ini mau kok berangkat kerja. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Najidan, ini ibu nganteri biasa Jumat berkah untuk anak-anak yayasan ya. Makasih banyak Ibu, selalu ngerepotin. Harusnya nggak usah dianterin, saya bisa ngambil sendiri di rumah.
ini. Tumben kamu nganterin? Nggak kerja hari ini? Aku mau kerja kok. Ini aku mau langsung berangkat. Kalau gitu aku berangkat dulu ya, Zidan. Bu. Ibu sebelum pulang, makan dulu aja di sini sama saya. Ya? Iya boleh. Iya. Aduh. Perut Aini bunyi ya? Ah, maaf ya. Aini lapar. Iya, kayaknya Aini lapar deh, Bu. Loh, tadi kan Aini di rumah udah makan, udah ngemil lagi. Lapar lagi. Iya sih, tadi udah sempat makan sebelum berangkat. Nanti Aini terlambat loh, Nak. Ingat hadis Rasulullah, makanlah saat kamu lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ya sayang? Nggak bisa ikutan makan bareng Zidan deh. Ya udah ini, aku telat kamu kerjanya. Iya, takut telat ya. Kalau gitu aku makan di kantor aja deh. Assalamualaikum ya, Bu. Waalaikumsalam. Mari, Zidan. Hati-hati ya. Iya, iya. Masa pertumbuhan mungkin. Iya. Ini sayur bayi berapa toh, Dan? Tumben atunya si Yente udah siang begini nggak nongol-nongol padahal sayuran si ada nanti lagi seger-seger pisan iya teh tuh tinggali. Iya nih tumben nih cuma berdua doang. Mana setannya? Hah? Lapo kon? Setan apa? Maksudnya teh naon? Setan saha naon? Loh, kan gini katanya kalau berduaan yang ketiga setan. Loh, Nah, di mana atuh setan meureun? ya bukan saya, maksudnya yang sering bertiga sama kalian mana? Lah tuh dia setannya toh. Nah, ini dia setannya yang dimaksud. Kurang ajar ya lu kate-kate lu. Biar kate gue kayak setan, gua emaknya setan. Buset. Biar kata gua emaknya setan. Semua bapak-bapak yang kayak setan demen sama gua. Tapi ada lagi yang lebih setan dari gue. Apa? Oh, Raja Tega, Dimas Ameririn, pasangan rentenir. Gue itu kan udah janji minggu depan gue mau bayar utang. Nah tadi gue amprokan sama dia. Duit gue diambil semua tuh. Habis kan gak ada duitnya. Walah Rek. Ulu Yen. Kenapa tuh kamu teh tengah lawan? Gue takut lah orang leher gue ditenteng kayak anak kucing. Lah pantes rumah tuanya ndak laku-laku toh. Orang aura pemiliknya itu mistis. Kayak aura horor. Tah bener pisan eta teh. Ya udah kalau gitu kita sumpahin aja ya. Biar pasangan rentenir itu kena azab. Amin. Daripada saya ngedengerin ibu-ibu nih ngedoain orang kena azab, mendingan saya cabut. Lagian juga tuh nggak ada duit kan. Kalau udah ngutang satu, yang lain ikutan. Udah, nggak ada ceritanya nih. Lu. Ya daripada diutangin mulu, mending saya cabut. Dapan halat. Wow, ternyata banyak juga ya Mas hasilnya. Pokoknya sebagian uang ini buat kita renovasi rumah tua itu sesuai rencana kita. Supaya terlihat bagus dan cepet terjual, Mas. Terus sebagiannya buat aku dong, pegangan. Ya nggak bisa dong sayang. Kita kan harus sebagiannya buat kebutuhan kita dulu. Kalau ada lebihnya, baru nanti aku kasih kamu. Gua beneran mesti pinjem ke rentenir lain. Tapi apa yang mau dijadiin jaminan coba? Masalah lah, daripada ntar Elin nekat bakal berabe semuanya. Gue yakin kok rumah laku buat tebus.
Sayang. Ngapain kamu di sini? Aku habis angkat telepon. Soalnya kalau aku angkat di depan kan ganggu kamu lagi ngitung uang. Ini investor mau ngajak meeting. Ya udah, aku meeting dulu ya. Iya, ya. Bye. Bye. Pak, pokoknya kerjanya harus selesai dalam waktu dekat ini. Jangan sampai ditunda lagi. Baik, Bu. Misi, Bu. Wah, Ran, rumahnya mau direnovasi ya, Rin? Aini, iya nih. Soalnya rumahnya udah tua banget, jadi mesti harus direnovasi dulu sih. Iya. Oh ya, Aini, kamu kerja di properti kan? Pasti kamu ngerti masalah desain buat renovasi rumah. Sebenarnya aku kurang begitu ngerti, cuman aku sering ikut tim sih untuk survei rumah sebelum dijual. Pas banget nih. Aku butuh pendapat kamu nih buat renovasi rumah ini. Kamu bisa bantu ya? Nih, Bisa ya? Yes, makasih ya ini. Oke, aku ke dalam dulu ya. Aku jadi penasaran, bener nggak ya gosip warga yang bilang kalau rumah tua ini berhantu? Apa aku cek lagi ke sini nanti malam? Ada apaan, Bar? Tadi kayaknya ada orang lewat. Mana kagak ada? Ini kan kosong. Kagak ada apa-apa kok. Jadi pokoknya kamu cuma tinggal tunggu mobilnya dikirim. Semua udah beres, kamu tinggal pakai langsung. Ya ampun, saya makasih banyak ya. Aku makin cinta deh. I love you. I love you. Oh ya, aku bakal beliin bunga yang paling cantik untuk orang yang paling cantik juga. Buat kamu. Mau dong? Sama-sama. Bro, siapin bunga yang paling mahal. Bunganya untuk siapa, Mas? Buat cewek gua lah. Ini buat siapa lagi? Bunga yang saya jual di sini melambangkan kesetiaan. Jadi sepertinya saya tidak bisa menjual bunga ini ke Anda yang berlaku tidak setia. Lu jualan buat nyari duit kan? Udah siapin bunganya, gue bayar 2 kali lipat. Sayangnya kesetiaan itu jauh lebih mahal dari itu semua. Ya udah sayang, kita cari aja lagi di tempat yang lain. Yang lebih bagus, lebih mewah, lebih mahal. Nggak kayak di sini. Yaudah, ayo Mas. Kenapa, Mas? Ya? Sayang, kayaknya aku harus pulang deh. Soalnya aku harus mantau orang yang renovasi rumah. Terus gimana dong? Kamu tenang dong, sabar. Biar rumahnya bagus dulu nih, biar cepet laku. Kan uangnya buat kamu juga. Ya? Aku antar pulang ya, oke? Bar! Ya. Udah, kenapa lu nggak alasin? Ntar belepotan lagi. Udah, tenang. Gua kan udah profesional. Ra. Lu nyium nggak? Bau kemenyan. Iya nih. Gua kemenyan ya? Iya. Udah turun. Ayo. Juga nih rumah. Woi. Bang, kagetin aja. Apaan sih? Kenapa lu pada? Ini bang, ada bau kemenyan dari arah sono.
Menyan apaan? Bau keringet lu. Bisa aja bang. Udah kerja. Pakai alasan lu bau menyan, bau apaan? Udah kerja sana. Ayo, Ndra. Lagi, Ndra. Ya udah yuk. Ada apa-apa? Ini. Pas banget ketemu sama kamu ini. Ini aku pengen nganterin pesanan Ibu Nurul. Oh, ya udah langsung aja ke rumah. Soalnya ibu ada di rumah kok. Oh iya ya. Terus kamu mau kemana? Aku mau ke rumahnya Dimas. Aku mau ngecek rumah tua yang katanya berhantu. Kalian aku mau ngecek ke dalam. Soalnya Mbak Riri minta tolong sama aku untuk jadi desain interior. Waduh, sendirian malam-malam kayak gini? Enggak besok aja ini, besok pagi. Gak apa-apa kok. Aku temenin ya? Nggak usah. Nggak perlu repot-repot. Lagian kan juga kamu mesti anterin pesanan ibu. Gak apa-apa. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya ini. Lu denger gak? Ada orang ketawa. Iya, gua denger. Ayo kita cek yuk. Ayo. Gak ada orang. Lu nyium gak? Kayak bau kemenyan. Arahnya dari situ tuh. Iya. Coba kita cek. Setan! Kenapa sih? Berisik banget, ganggu aja. Itu bos, ada setan bos. Mana nggak ada? Rumahnya angker, Bos. Dari tadi kita digangguin terus. Kita nggak sanggup bos. Ya, Bos, kita nggak mau kerja lagi, Bos. Ayo. Udah pada... Makasih ya. Kamu udah mau nemenin aku. Sama-sama ini. Pokoknya kalau kamu butuh teman bicara, kamu tinggal bilang aja sama aku. Kamu abis ini mau kemana? Aku mau ke rumah Dimas. Aku mau ngecek kondisi rumahnya. Soalnya dia minta sama aku untuk rumahnya dijual. Kok kamu baru bilang? Yaudah, aku temenin kamu ya. Dani, itu tangan kamu kenapa? Ya biasa, ini cuma pegel-pegel doang kok bawa sayuran seharian dari siang. Ya ampun, ini tangannya sampai merah-merah kayak gini. Pasti sakit ya? Aku bantu pijitin ya? Boleh ya ini. Aduh kamu perhatian banget sih ya ini. Kamu tahu nggak bedanya 28 Oktober sama 29 Oktober? Nggak tahu. Emang apa bedanya? 28 Oktober Sumpah Pemuda. Kalau 29 Oktober Sumpah aku sayang sama kamu ini. Enak banget. Kamu bisa aja deh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gak bisa ngelihat orang seneng aja lu sayuran. Lah, mana tuh? Ya, kemana lagi sih ini dibawa sama Jidan? Itu pintunya kebuka. Kamu udah izin dulu belum sebelum masuk ke rumah ini? Udah kok. Soalnya Riri minta tolong sama aku untuk jadi desain interior di sini.
Kamu ngapain ini? Kamu lagi nyari hantu yang dibilang sama orang-orang itu ya? Aini, kita memang diwajibkan untuk percaya pada goib. Tapi bukan berarti kita harus mencari-carinya ini. Menurut kamu mungkin nggak ada makhluk goib di rumah ini? Ya udah, kalau kamu udah selesai surveinya, mendingan sekarang kita pulang aja. Karena kamu harus ngerti, sesama makhluk itu tidak akan mungkin saling mengganggu selama mereka tidak saling mengusik. Ya udah. Mendingan kita pulang sekarang nggak ini? Daripada ada kerusakan yang malah ngebahayain kamu. Iya kamu ada bener sih. Iya udah daripada nanti ada apa-apa lagi. Ya kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dani, muka lu kenapa? Nah Dani kenapa? Ini Dani habis ketemu sama gebetan Dani, jangan mau cowok lain. Waduh, alah. Iput manyaho atunya. Pasti si Dani teh habis melihat si Ajidan sama Aini. Sok ngaku. Patah hatinya. Makanya Dani, kamu buat progres baru biar pacarmu nggak ditikung orang lain, ya kan Bu Nurul? Yeyen, Iput, Butut, kasihan tuh Dani diledekin terus, mukanya di merah kuning hijau. Tapi ya Bu Nurul, kagak boleh kelamaan sendiri. Entar lama-lama kemasukan setan. Bagaimana kalau Dani ame Iput aja? Sebabnya kan lakinya Iput jarang pulang. Kayaknya udah dapet tuh chemistry-nya. Kompak bener romannya. Ibu-ibu, istighfar. Walaupun gini-gininya, Iput teh lay, Iput bukan si Jablay. Tah, dengekeun atunya. Walaupun suami Iput jarang pulangnya, tapi suami Iput teh selalu laporan dalam 24 jam. Setia, tah dengekeun. Aduh, udah deh, aduh ini nggak jelas sih ngomong sama trio Julid, makin malam makin ngawur obrolannya. Bu Nurul, udah mendingan Bu Nurul baliknya sama Dani aja ya. Ini sekalian Dani mau nganterin pesanannya Bu Nurul. Udah Bu, ayo Bu. Emang nggak panas sama trio Julid di situ? Ya. Ya, ibu-ibu, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Dani. Nanti Ibu ikutan Julid kalau sama mereka Bu. Sayang, makasih ya. Di dekat kamu tuh rasanya aman, nyaman gitu. Ya, soalnya aku pusing banget. Ini gimana caranya aku bisa dapat duit coba kalau rumah yang gak laku-laku? Sabar ya Mas, aku yakin pasti rumah kamu cepat laku. Seru banget ngobrol sama kamu. Hati tuh plong gitu jadinya. Coba sama istri aku. Bukannya plong, malah mumet. Ya makanya, cepetan dong beli apartemennya biar kita bisa berduaan. Terus kamu tinggalin sama aku aja. Iya, sabar, oke? Cari siapa, Pak? Saya mau mencari Dimas. Dimas lagi nggak ada di rumah. Ada perlu apa ya sama suami saya? Saya mau menagih hutangnya Dimas karena sudah jatuh tempo. Suami saya punya hutang. Bapak pasti salah orang deh.
Silakan kamu konfirmasi ke suami kamu. Tapi saya tidak peduli. Karena suami kamu sudah menggadaikan sertifikat rumah ini ke saya. Mengerti? Dan satu lagi, kalau sampai sore ini rumah ini tidak dikosongkan, kalian tahu apa akibatnya? Loh, kamu kemana? Bisa-bisanya muka kamu pulus kayak gitu ya? Kamu udah ambil dan pakai sertifikat rumahku ini buat utang kamu di rentenir, Dimas. Ada yang... Kamu gak bisa jawab kan? Aku minta maaf. Aku bisnis. Makanya aku butuh suntikan dana dari rentenir. Dan ternyata aku gagal. Aku nggak dapat untung. Maaf. Terus kita gimana sekarang, Dimas? Kita harus tinggal di mana, Dimas? Hei, aku minta maaf. Tapi kayaknya sekarang kita nggak punya pilihan lain. Kita harus tinggal di rumah tua itu. Rumah tua itu? Nggak, aku nggak mau. Rumah tua itu banyak gosipnya, Dimas. Gimana kalau misalnya beneran? Oh, itu cuma gosip. Ya. Dan sekarang kita nggak punya pilihan lain selain tinggal di sana. Oke? Ada aku, it's okay, oke? Pindah nang kene toh. Rumah sing ikut nopo? Itu Tien, emangnya teh kalian teh nyahonya kalau rumah mereka teh sudah ditarik sama rentenir gitunya? Lala ya. Masa baru pernah ya rentenir. Ditagih rentenir. Kalian berani ya ngomong kayak gitu? Udah, sedilain ini. Udah, mending pergi deh sekarang. Seberang gosip gak jelas, mending cabut. Ada kerjaan. Kasih paham tuh siapa kita. Kita ini kan makhluk paling bebas di bumi Warkamsi. Jadi kita mau mencolok di mana aja terserah kita. Kerjaan kita tuh memang cari info terkini gitunya, asal kalian nyaho. Hayu kita sebarin sama warga yang lain. Pergi. Ayo. Kenapa sih kamu? Aku takut. Itu kayak mas jendelanya tuh ketutup sendiri loh. Angin. Bukan mas. Itu bukan suara angin. Aku ngerasa kayaknya bener deh. Soal gangguan-gangguan hantu di rumah ini. Kayak kata orang-orang bilang. Udah gak usah dipikirin, kamu tuh kesuges sekarang mau ngomongin orang. Mas, pokoknya kita harus cepet-cepet jual rumah ini. Mas, Mas bangun. Udah tidur. Ai, gimana kira-kira dengan kondisi seperti ini bisa kejual cepet nggak ya? Kalau kurang-kurang dikit nggak masalah lah. Yang penting harganya agak mirip. Kalau dilihat-lihat sih memang rumahnya suramnya Dim. Biasanya klien tuh suka melihat dari first impressionnya dulu. Apalagi juga sempet ada gosip tentang rumah ini yang angker. Tapi Dim, emangnya apa sih keanehan dari rumah ini?
Gak ada apa-apa, aman-amannya sih sebenarnya. Cuman karena ya rumahnya udah lama, terus kuno kan, lama terbengkalai jadinya ya wajar kalau orang-orang gosip ya, cuma gosip itu. Oh, ya udah kalau gitu nanti aku kumpulin dulu ya data-data tentang rumah ini. Atau mau coba nginep dulu malam ini, jadi biar lebih bisa meyakinkan kalau emang rumahnya aman-aman aja. Boleh. Oke. Tadi gue lihat Aini pagi-pagi udah jalan mau kemana tuh dia? Oh, Aini teh mau bantu jualin rumahnya Dimas. Pan lumayan atuyan kalau laku mah dia teh dapat bonus gitu. Ya kali rumah berhadiah demit gitu ada yang mau beli. Kalau gue mah dikasih gratis gue ogah. Ya apa rek, wis angel sing ikut lakune, ha? Yen, Tuti, atuh kita teh harus kasih tahu Aini ya. Pan kasihan dia teh sudah buang-buang tenaga gitunya. Eta teh rumah teh nggak bakal laku atuh, loba jurigna. Seru tuh. Ya Allah, udah nih jangan pada ngompor-ngomporin Aini. Ngalangi rezeki orang aja. Lo jangan kate-kate, Gua kasih tahu nih sama lu ya, rezeki biar kate udah di depan congor nih, kalau bukan milik kita kagak bakal ketelendan. Lagian kita ini cuma mau ngasih tahu sama Aini biar dia kagak usah capek-capek jualin rumah demit entuh. Cari aja rumah yang lain yang auranya bagus, gampang dijual. Begitu. Lu tahu nggak tuh rumah? Udah kayak kena kutukan tau nggak? Yang punya rumah ame rumahnya sama seremnya. Buset, kalau ngomong nggak diayak tuh mulut. Ngeling todan, cerdas, waras kue. Percuma saya ngomong sama kalian nih semua ya. Pada bebel otaknya. Percuma juga kita nongkrong di mari. Nafsu buat masak gue udah hilang. Cabut yuk. Kita jadi ngutang ikut ye. Lah, pada baper gitu. Kagak belanja ini. Bodoh amat. Astagfirullahaladzim. Udah deh, daripada belanja juga pada ngutang. Assalamualaikum. Dimas, Ririn. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ya kalau Aini datang merepotkan. Ya ampun, aku nginep ya supaya bisa kasih rekomendasi yang objektif. Gak masalah Po Ai, aku tuh seneng banget. Kamu tuh sampai se-effort ini loh buat bantuin kita. Iya, lagian kan kita yang minta tolong kamu. Jadi terima kasih ya. Oh ya, ini tasnya ditaruh di mana ya? Ya tuh, itu di kamar tamu, Ai. Ya. Kamu bisa istirahat juga di situ ya. Iya, ya udah kalau gitu. Aku masuk dulu ya. Silakan. Mau istirahat ya. Semoga aja ini nggak ngerasain macem-macem ya malam ini, Mas. Biar dia bisa rekomendasiin sama calon-calon pembeli. Tapi Mas, ya apa jangan-jangan rumah ini jadi angker gara-gara kita rebut paksa dari almarhum adik kamu yang sebelum meninggal waktu itu, Mas. Terus ponakan kamu, si Putri, kan kita usir juga. Padahal rumah ini itu warisan dari suaminya Herli. Di mana ya Putri sekarang? Apa dia masih hidup? Mas, kamu ngomongnya jangan kencang-kencang. Kan ada Aini di sini. Kau dengar gimana? Ya, lagian nih ya, kamu tuh jangan mikir sama ngomong yang aneh-aneh. Ya, ini istirahat sekarang ya. Oke? perasaan nggak ada yang aneh sama rumah ini. Tapi kenapa orang-orang bilang rumah ini angker ya?
Ri, di mana kamu sekarang? Udah bilang berkali-kali, lu ada di rumah ini. Ya Allah, Rin maaf. Aku teriak, aku soalnya kaget tadi. Maaf ya. Foto ini, oh ini foto lama. Mendingan kamu istirahat aja sekarang ya, Ai. Biar besok kamu gak kurang tidur. Oh iya, ya udah kalau gitu Aini langsung masuk ya Rin. Ya. Gua aja sih foto ini. Aku ngerasa itu kayaknya bukan setan. Iya bener Pak, alamatnya sudah saya kirim. Iya bener. Baik, hati-hati di jalan ya Pak. Bismillah ya, Ririn, Dimas, semoga rumah ini Bayer suka. Alhamdulillah. Aku benar-benar minta bantuan kamu ya, karena aku pengen rumah ini cepat terjual. Iya, Aini pasti akan usahakan. Semoga Bayer tertarik sama rumah ini, ya. Si Bu. Selamat siang Pak, Bu. Selamat siang Pak. Oh iya, kenalin. Ini pemilik rumahnya Pak Dimas dan Ibu Ririn. Ya sudah kalau begitu, mari kita langsung lihat ke dalam aja yuk. Mari Pak. Baik Bu. Ya ampun. Ya ampun. Kenapa? Mas, kayaknya kita nggak usah beli rumah di sini deh. Rumah ini kayaknya berhantu. Serem Mas. Belum beli rumah ini aja, hantunya udah mau mencelakain aku tadi. Yaudah kalau gitu kita nggak usah jadi beli. Ayo kita pulang. Iya Mas. Pak tunggu dulu. Sebentar ya. Sebentar. Bu, Pak, tunggu dulu Pak, sebentar Pak. Saya minta maaf. Saya minta maaf dengan ada kejadian seperti ini. Saya berjanji hal seperti ini tidak terulang kembali. Saya minta maaf. Bisa-bisanya kamu bawa saya dan istri saya ke rumah hantu begini. Sampai-sampai istri saya hampir mau kecelaka. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya bakal laporin semua kejadian ini ke atasan kamu. Ya Allah Pak, jangan Pak. Saya mohon sama Bapak tolong jangan ngelakuin. Udah. Saya udah gak mau urusan sama kamu. Udah, ayo. Saya bisa dipecat Pak, tolong Pak dengerin saya dulu. Jadi kayak tahu semua kayak gitu. Mau es krim? Aku lagi kacau kayak gini di kerjaan. Kamu ngajakin aku makan es krim yang bener aja, Jidan. Aku pikir siapa tahu bisa ngembalin mood kamu.
Atau mau seblak? Seblak. Yuk. Gimana? Mood kamu udah balik belum? Udah, soalnya udah ketemu sama kamu. Kan maksudnya ketemu kapan? Ini kan lagi sama aku. Udah balik lagi moodnya karena udah makan seblak. Oh. Iya. Enak banget ini seblaknya. Ini agak belepotan. Belepotan? Aku bersihin ya. Udah ya? Kenapa kita selalu gagal sih jual rumah ini? Gimana kalau kita rubuhin aja rumah ini? Terus kita jual tanahnya? Setuju. Yang penting rumah ini cepat laku dan kita bisa segera pindah dari rumah ini. Soalnya aku udah gak nyaman banget mas sama penunggu di rumah ini. Udah aku pergi sebentar ya. Mas, aku ikut. Sebentar doang. Sebentar doang. Enggak, sebentar doang. Lu ngapain malam-malam kelayapan? Ntar ada yang nyulik lu. Lagi nyari udara segar. Loh, ndak sama bojomu toh? Rin, tempo hari ya, gue kagak salah dah. Gue ngeliat laki lu tuh sama perempuan lain. Nempel banget kayak perangkok. Kelihatannya sih dia lagi lupa kalau dia punya bini elu. Elu Yen, maksudnya Yen teh suami Naririn teh lagi selingkuh gitu? Kalian jangan macam-macam ya ngomongnya. Jadi kalian nuduh suami saya selingkuh? Ya nggak mungkin lah. Lihat, kok cantik kayak gini. Ya eleh. Lu kalau dikasih tahu sama kita bertiga, kudunya percaya. Sebabnya kalau lu kagak percaya, lu bisa ada tuh cek sendiri keberadaan laki lu di mana, sama siapa, sedang berbuat apa. Begitu lebih enak. Ya ampun, pada julid deh. Kalian pergi deh sekarang. Tuh bener pisannya teteh. Juga tuh cari taunya, udah dikasih tahu, teh ngeyel kamu mah. Marah toh. Iya cie, penasaran dia. Karunya teuing atunya salakina salingkuh. Hayu atuh Yen. Ayolah. Mas, jadi yang penting ini rumah roboh aja dulu. Soal puing gampang, ntar gue yang ngurus. Besok juga ada yang mau bayar puing-puingnya. Baik, Pak. Lampunya bikin kaget. Namanya juga rumah tua, makanya gue mau bongkar.
Saya nggak jadi ambil sup ini. Belum apa-apa aja. Saya udah diganggu makhluk halus. Perasaan lu aja tuh. Gak Pak. Saya nggak jadi, nggak berani. Lu bongkar doang, repot banget. Mas, mana orang yang mau robin rumah? Kabur. Katanya digangguin sama penghuni rumah. Bener kan kata warga-warga? Kamu sih nggak percaya. Iya, itu rumah gua. Iya. Gosip doang itu. Ih, ngeyel banget. Itu gosip doang. Gua bilang. Kenapa sih pada nggak ada yang mau? Jangan-jangan bener ya? Rumah ini tuh diganggu sama arwahnya Herli. Kamu sih nggak percaya sama omongan aku. Siapa itu, Mas? Nggak penting, paling kartu kredit. Udah aku pergi dulu ya, ada urusan. Kenapa tiba-tiba banget ada urusan? Biasanya kemana-mana juga ngasih tahu. Apa jangan-jangan Dimas mau nemuin selingkuhannya? Mas, susah banget sih sekarang ketemu kamu. Aku tuh kangen, tahu nggak sih? Lagian kamu kenapa sih nggak tinggal sama aku di apartemen? Ya aduh, saya nggak mau yang sabar ya. Ya aku juga nggak mau banget tinggal di rumah tua itu. Udah serem, istri aku lebih nyeremin. Lebih nyeremin mana? Sama suami yang tega selingkuh di belakang istrinya. Oke. Berani-beraninya kamu, Mas, ya selingkuh di belakang aku. Ini alasan kamu buat ngutang sama rentenir sampai rumah aku disita. Keterlaluan kamu, Mas, ya. Keterlaluan. Dasar lu cewek gak tau diri. Mau apa lo? Ajar lo ya. Maunya Mas Dimas. Lagi pula dia cinta sama gue kok. Rin, aku bakal jelasin semuanya ya. Aku minta maaf, oke? Ya udah sih Mas, biarin aja Mas. Biar dia tahu kalau kita tuh saling cinta. Udah gak usah ada yang ditutupin lagi. Udah. Rin, aku salah. Aku minta maaf. Gue mau cerai. Lu lebih bahagia sama dia kan? Lu sama dia sekarang. Kenapa sih? Aku masih penasaran apa yang salah sama rumah ini. Semua pasti ada penjelasannya. Aku harus cari tahu. Hah? Siapa kamu? Tunggu, jangan pergi. Tunggu, jangan pergi. Putri, jadi selama ini kamu yang udah ganggu orang-orang di rumah itu? Iya, Kak. Aku selama ini pura-pura jadi hantu di rumah itu. Karena aku nggak ikhlas, Kak, kalau rumah itu dijual. Aku ngerasa aku berhak atas rumah itu.
Rin, hey. Please, aku gak mau pisah dari kamu, ya. Maafin aku dong, ya. Buat apa, Mas? Kamu lebih mencintai dia daripada aku. Udah silakan kamu pergi sama dia. Silakan kamu nikahin dia. Kita cerai. Rin, aku minta maaf ya. Aku hilaf. Aku cintanya cuma sama kamu. Aku janji, setelah ini aku bakal langsung tinggalin dia. Oke? Ayolah. Hey. Aku gak mau pisah, ya. Aku tuh khawatir sama kamu. Kalau kita pisah, kamu mau kemana? Sedangkan yang kita punya sekarang cuma rumah tua itu. Dan rumah tua itu atas nama aku. Yang Dimas bilang benar. Aku nggak punya pilihan lain. Aku harus gimana? Iya. Tapi inget ya, aku nggak akan pernah lupa kalau kamu pernah selingkuhin aku. Oke, sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Aku janji sama kamu. Ini yang pertama dan terakhir. Oke, maafin aku ya. Kita pulang ya, oke? Maaf ya. Hei, kamu kemana aja selama ini? Gak usah basa-basi, Om. Om nanya, aku kemana aja selama ini? Kan Om yang ngusir aku dari rumah Mama Papa. Setelah Mama Papa meninggal, Om langsung membalik namakan rumah ini atas nama Om. Ini rumah Papa, Om. Yang artinya ini rumah aku. Oh, jadi lo ngerasa ada hak di rumah ini? Putri, nggak ada. Lo nggak punya hak di rumah ini. Rumah gua. Sebaiknya Om segera urus surat-surat rumah ini sebagaimana seharusnya kalau ini rumah aku. Karena aku berhak atas rumah ini. Nggak ada hak. Dan kalau gua nggak mau ngelakuin, kenapa? Dimas, maaf ini bukan ranah aku, cuman aku sekedar mau mengingatkan sama kamu. Jangan pernah kamu merampas hak milik orang lain. Rumah ini milik orang tuanya Putri. Coba kamu pertimbangkan lagi, Dimas. Apa yang sudah seharusnya menjadi milik Putri? Lu siapa? Ini urusan keluarga gua, nggak usah ikut campur. Ingat ya Om, aku nggak akan pernah ikhlas rumah ini jadi milik orang lain. Putri, jangan-jangan selama ini kamu yang udah mengganggu orang-orang yang mau beli rumah ini. Oh, jadi selama ini teror hantu itu gara-gara lo. Cabut lo. Cabut! Enggak, ini rumah aku. Aku tetap di sini. Tolong jangan marah-marah, Dimas. Kita bisa bicarakan baik-baik. Dimas, Putri ini anak yatim piatu. Jangan sampai kamu berdosa karena kamu mengambil hak anak yatim. Gua gak peduli! Cabut. Cabut! Dimas, jangan sekasar. Putri nggak apa-apa. Aku bener-bener nggak nyangka. Ternyata Putri selama ini yang nakut-nakutin orang yang mau beli rumah ini. Nggak bisa. Kita akan bisa biarin dia untuk ngambil alih rumah ini, Mas. Kamu harus lakuin sesuatu dong. Dengar. Rumah ini akan tetap jadi rumah kita. Kamu tenang aja. Aku bakal ngelakuin apa aja
demi mempertahankan rumah ini. Lagian ya, Putri itu kan masih kecil, anak-anak. Jadi gampang buat aku buat nyingkirin dia. Kak, makasih ya. Udah temenin aku buat berhadapan langsung sama Om Dimas. Aku juga minta maaf banget udah bikin Kak Aini resah. Gak apa-apa kok. Yang terpenting sekarang kamu baik-baik aja. Terus, kamu sekarang tinggal di mana? Aku tinggal di kontrakan, Kak. Semenjak aku diusir paksa sama Om Dimas dari rumah aku sendiri. Ya udah, gimana kalau untuk sekarang kamu tinggal di rumah aku dulu, ya? Kak, aku belum bisa istirahat untuk sekarang. Aku harus segera dapetin apa yang seharusnya jadi hak aku. Aku juga harus ketemu Om Dimas dan Tante Ririn lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi biar aku yang temenin ya. Aku nggak mau kamu kenapa-napa, Putri. Aku bisa kok, Kak. Om Dimas! Om, buka pintunya! Apa perempuan itu Putri? Tapi Putri, perasaan aku nggak enak. Nggak apa-apa ya, biar aku yang ngebantuin kamu, aku yang nemenin kamu yang untuk sekarang. Kak, aku janji aku bisa jaga diri, ya? Ya udah, tapi nanti kalau ada apa-apa langsung hubungin aku. Kamu masih punya kan nomor telepon aku? Aku akan hubungin Kak Aini kalau ada sesuatu yang aneh. Kakak tenang aja ya. Kalau gitu aku pergi dulu ya, Kak. Hati-hati ya. Sepertinya Putri dalam bahaya. Aku harus tetap ikutin dia diam-diam. Halo, Pak. Oh, iya baik, Pak. Aini berangkat ke kantor sekarang. Aku datang untuk membicarakan tentang rumah ini. Aku mau rumah ini balik nama atas nama aku. Karena itu hak aku. Lu gak punya hak di rumah ini! Ini rumah gua! Sini! Om Dimas! Om Dimas! Om, buka pintunya! Nah, dengar ya! Gua gak bakal bukain pintu ini sampai lo nyerah! Aku gak akan serahin rumah ini, Om! Ini satu-satunya peninggalan mama papa. Kemarin aku boleh kalah. Tapi sekarang, aku gak akan pernah ngalah, Om! Mas, gimana kalau dia nggak mau nyerah juga? Dia pasti nyerah. Oh iya, Putri jadi ketemu sama Mas Dimas dan Mbak Ririn nggak ya? Katanya kan mau bahas soal balik nama rumah peninggalan orang tuanya.
Aduh, chatnya belum terkirim. Apa handphonenya mati ya? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Putri, kamu di mana sih? Om! Buka pintunya, Om! Om Dimas! Ingat ya, Om. Kalau aku bisa keluar dari tempat ini, aku nggak akan maafin Om. Aku akan laporin polisi! Om Dimas! Buka pintunya! Dimas, ini nggak bisa dibiarin terus-menerus kayak begini. Iya, teriak-teriak terus begitu. Gimana aku bisa tenang? Biarin aja. Ntar kalau dia capek, pasti bakal berhenti. Dan jangan dikasih apa-apa. Makan, minum, biarin aja. Ntar kalau dia lapar, mau gak mau dia harus setuju kasih rumah ini ke kita. Tapi kalau dia mati gimana? Kalau mati, bagus dong. Kita jadi gak ada beban. Yaudah, aku pergi dulu, ada urusan. Dimas? Ada perlu apa lagi? Aku mau nyari Putri. Soalnya dia nggak bisa dihubungin. Putri ada di dalam nggak? Nggak ada, tapi dia sempat kesini. Pamit doang. Pamit? Pamit? Pamit kemana? Dia kesini cuma bilang dia setuju kalau rumah ini buat gua. Jangan ada pertengkaran keluarga lagi. Dan dia bilang dia mau mulai semua dari awal di luar kota. Keluar kota? Tapi kok dia nggak bilang apa-apa ya ke aku? Terus juga kenapa Putri nggak bisa dihubungin ya? Dia nggak tahu, mungkin dia nggak mau dihubungi kali. Yaudah ya, gua banyak urusan. Permisi. Aku harus cari cara. Gimana caranya biar keluar dari ruangan ini? Aduh! Aduh! Sakit! Sakit banget. Putri? Putri, kamu kenapa? Tolong! Aduh! Putri, aku nggak boleh bukain pintu ini oleh Dimas. Kecuali kamu kasih rumah ini buat kita. Putri? Putri, kamu nggak apa-apa? Ingat ya, aku nggak akan tinggal diam. Dan aku akan lapor polisi. Kok bisa kabur? Hah? Lepasin aku! Mau kemana? Putri!
Putri! Ngumpet di mana lu, ha? Kali ini gue gak bakal main-main, Putri. Gue pasti dapetin lo. Karena kalau enggak, lu bakal jadi masalah di hidup gue. Putri! 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 Tenang aja, Putri. Gue gak bakal nyiksa lu. Tapi gue bakal temuin langsung sama orang tua lu. Mau kemana lu, ha? Putri, kenapa sih? Lu harus balik ke hidup gua, ha? Coba kalau nggak balik. Lu bakal hidup tenang, Putri. Karena aku nggak mau Om Dimas menang gitu aja. Oh ya? Lu bakal menang. Lepasin! Gua bakal menang. Sini, sini! Biar lu tahu rasa kalau ngelawan gua. Sini! 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 Ada buaya! Kemana lu? Tolong! 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 Wah! Makasih, Kak Sida. Wah! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Putri, maafin Tante ya. Tante udah gak punya apa-apa lagi. Semuanya udah hancur. Jadi Tante mohon maaf ya, Put. Gak semudah itu Tante buat maafin kelakuan Tante dan Om selama ini kepada aku. Aku udah anggap Om sama Tante orang tua aku sendiri. Tapi aku malah jadi korban atas keserakahan kalian. Kami mengaku salah, Put. Putri, Aini tahu kalau memaafkan itu memang sangat berat. Sulit sekali. Tapi percaya deh, setelah kamu melakukan itu, kamu lebih bahagia ke depannya. Tante, mungkin sulit buat aku untuk maafin Tante. Tapi aku akan mencoba.
untuk maafin Tante.